guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Alberi Murnawi Channel. Hari ini kita akan mencoba update kegiatan siswa, yaitu pelatihan debat bahasa Indonesia. Pematerinya kita datangkan yaitu alumni SMA Negeri 2 Sumatera Barat Gen 2 Sinta Caniago. Sinta Caniago ini saat ini mahasiswa di Universitas Andalas Fakultas Hukum. Nah, bagaimana kegiatan pelatihan debat? Ikuti terus video ini. Oke guys, kalau ini adalah Purna atau alumni tim debat Semandasum. Nah, ini dia. Ini tim alumni juga. Selanjutnya kita akan update kegiatan pelatihan debat ini. Kegiatan baru dimulai. Nah, ini dia pelatih, yaitu Gen 2 Sinta Caniago. Semangat. Agar dia bisa menularkan kemampuannya kepada adik-adiknya. Ini peserta debat semua, peserta pelatihan semua. Begitu semangat. Ceria sekali wajahnya. Akan menerima ilmu dari kakak seniornya, Sinta Caniago. Semangat ya untuk kegiatan pelatihan debat hari ini. Ya. Semangat. Nah, ikuti pelatihan debat hari ini. Sip. Ikuti dengan serius. Semangat. Ikuti terus keseruan pelatihan debat ini. Kita mulai ya. Para senior boleh bergabung, nanti bisa membantu kasih dalam meeting ya bersama Dede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dalam karunia-Nya kita dapat berkumpul di labor fisika ini untuk mengikuti pelatihan dasar debat bahasa Indonesia bersama Kak Sinta Caniago. Salam beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan apa? Anak-anak semua seperti yang sampaikan, barangkali disampaikan oleh senior-senior yang merupakan tim debat bahasa Indonesia Semandasum kepada anak-anak semua, bahwasanya kita akan melaksanakan pelatihan bersama Kak Sinta. Ibu perkenalkan dulu siapa Kak Sinta. Nanti perjalanan panjang bagaimana terbentuknya tim debat bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Sumatera Barat ini, nanti bersama Kak Sinta akan lebih jelas seperti apa ini. Kak Sinta Caniago ini generasi kedua. Silakan sendiri Kak. Beliau ini generasi 2 di SMA Negeri 2 Sumatera Barat yang sekarang Gen 6, 7, 8 lah ya kan. Pas 12-nya ada 6, nah sebelumnya 3, 8. Beliau ini sekarang kuliah di Fakultas Hukum UNAN. Merupakan debater nasional. Nasional ya. Jadi sebetulnya bukan hanya kali ini kita memanggil Kak Sinta, beberapa tahun setelah beberapa tahun belakang, kecuali tahun 2020 karena pandemi, itu yang terputus. Nah, selama ini memang bersama Kak Sinta juga, jadi turun temurun dan kakaknya adik-adiknya jangan sampai putus. Tapi kemarin di kelas angkatan kelas 11 hampir saja putus ya, karena kita masa pandemi. Ya. Kak Sinta ini adalah tim debat pertama dari Semandasum Banten ya sebenarnya. Yang namanya tim debat tapi tidak sendiri, namanya tim ya kan. Minimal nanti kita minimal sekali ada 6 orang. Kenapa 6? Ada tim A, tim B nya nanti yang bisa untuk latihan. Nah, Kak Sinta bersama teman-temannya ada Anissa Nurfadila, Hilda Restutami, bertiga ya, tiga lagi bahasa Inggris. Jadi antara debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggris pada dasarnya ilmunya sama, itu bahasanya yang berbeda. Kemudian akhirnya tim-tim debat berikutnya, dan alhamdulillah kita juara-juara menangkan ya. Nah terakhir juara yang kita dapatkan untuk lomba debat bahasa Indonesia
Sumba Rio Jambi. Mau tahu siapa orangnya yang juara itu? Ada kok di sini. Ada udah Sony ada dua ketika itu. Sabrina siapa yang ikut di dalam tim itu? Di dalam tim itu ya. Kita ada tiga. Nah, ada Kak yang di tim itu Kak Laura ya? Laura ulang tadi siapa satu lagi? Oh sudah tamat ya. Nah, yang kelima berarti. Iya. Yang juara satunya itu dan 5 semua. Nah, yang juara satunya dan 5 semua. Jadi ketika itu debatnya bukan berarti kita kalah ya satu tim, jadi kita 3 tim. Di sesi kedua bertemu ya. Di sesi pertama bertemu. SMA 2 Sumbar bersama SMA 2 Sumbar bertemu. Jadi kan yang namanya lomba pasti ada kalah menang. Jadi mau tidak mau harus ada yang di tim kalahnya. Nah begitu. Tapi kalau misalkan tim pertamanya kita awalnya bertemu dengan kan baru misalnya bisa jadi lewat ya, bisa jadi lewat kita juara 1, 2, 3 bisa jadi. Itu terakhir kita lomba untuk membawa juara. Tapi di tahun 2020 bukan tidak ikut lomba, ikut lomba tingkat nasional atau provinsi, nasional langsung, provinsi yang debat ini. Di ilmunya kalau di sekolah seperti ini, tapi kalau di kampus nanti akan berkembang seperti apa. Kita persilakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dibacakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sampai hari ini sehingga aku dan teman-teman semua bisa hadir buat ya dikatakan sharing begitulah ya. Tapi kalau ngajarin mungkin nggak bisa karena ilmu aku juga nggak setinggi atau sebanyak yang teman-teman ekspektasikan. Tapi di sini kita bakalan sharing dan sama-sama belajar. Dan juga salawat berangkaikan salam diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 dulunya sekarang sudah berada di zaman yang seperti ini pengetahuan. Terima kasih banyak pada Bu Mel terutama yang sudah menghubungi Sinta buat bertemu adik-adik. Ada Pak Beri juga, ini guru-guru yang luar biasa banget teman-teman. Guru-guru yang memotivasi Sinta buat lomba-lomba, guru-guru yang selalu memberikan nasihat yang baik, guru-guru yang selalu memberikan masukan ini itu yang membimbing kami karantina juga bareng ibu dan bapak yang ada di sini. Oke. Untuk pertama-tama kenalin, nama aku Sinta Caniago. Teman-teman bisa panggil Sinta aja. Di sini Uni ya. Di sini kita biasain dengan Uni, mungkin boleh panggil Uni. Dan dulu itu debat sebenarnya udah dari SD. Dari SD kelas 5 SD aku udah kompetisi debat se Sumatera Barat. Dan waktu itu hanya menduduki peringkat 5 di Sumatera Barat pas kelas 5 SD. Pas SMP vakum, nggak lagi karena pengen pindah haluan. Pengennya waktu itu olimpiade aku ikut biologi dan aku ikut pramuka sama ikut storytelling. Tapi habis itu aku bosan dan merasa ini bukan passion saya. Di SMA nyoba lagi, tapi awalnya nyoba olimpiade lagi, olimpiade biologi. Karena dulu kita masih pakai KTSP ya, belum K13, pas kelas 2 atau kelas 11, lalu K13, penjurusan masuk PS, dan akhirnya dengan bantuan dan kemudian ada Google, ada HC juga, terbentuklah satu tim yang solid, satu tim yang benar-benar solid. Ada kita, ada Kak Ikan Fadila namanya, dan satu lagi ada Kak Hilda. Mereka ini juga orang luar biasa yang sekarang kuliahnya ada di UGM, kami terkait pemahaman sama Aminkan, anda semua, mereka yang bekerja yang kami sebutkan itu awalnya itu beda pendapatnya luar biasa, sangat menyatukan batin mereka itulah hal yang sangat penting. Nanti dari iya benar banget. Tapi di situ intinya, karena teman-teman sebenarnya tahu nggak sih debat itu apa? Mungkin ada yang tahu. Nah di sini kita nggak usah terlalu tegang atau kaku ya. Aku nggak nanya sesuatu yang sifatnya secara ilmiah. Oh teman-teman harus bilang, oh debat itu adalah ini enggak. Sepengetahuan teman-teman aja. Yang teman-teman ketahui debat itu seperti apa? Gimana?
mencari solusi boleh, atau di sini, nah ini aku punya satu rules bagi teman-teman yang mau menjawab, bilang dari ya, yang harus jadi jarang. Bagi teman-teman yang mau menjawab boleh dong dikenal dulu, berdiri dulu. Nah, kita kan kalian kenalan nih, nggak mungkin satu-satu kan, kenalan satu-satu, habis ntar waktunya. Kita cuma punya 2 jam pelajaran buat first meeting kali. Ada yang tahu mencari solusi bagus tapi belum tepat? Ada lagi ya? Rulesnya tadi? Berdiri dulu boleh. Perkenalkan Kak, nama saya Jessica Lari. Bisa. Menurut saya debat itu adalah 2 tim yang memiliki pro dan kontra yang mengadu sebuah argumen yang berbeda. Oke, argumen yang berbeda. Hampir, tapi sedikit lagi. Ada lagi yang tahu, tapi itu udah konklusi sih sebenarnya tadi. Lumayan. Yang lain teman-teman? Ini sebenarnya kelas 12. Sebenarnya kelas 12. Oh, 11 12. 10 11. Oh, kelas 12 nya ada lagi berarti ya? Yang di belakang. Oh, yang mendampingi. Aduh, didampingi enak banget. Dulu kamu kan mendampingi main ngapain? Karena saya banyak keadaan, saya masih dipanggil sama. Sama. Oke, sama. Jadi menurut saya debat itu adalah baik itu individu maupun kelompok itu mereka saling memberikan pendapat tentang suatu masalah dengan tujuan untuk mencari sebuah solusi. Oke, untuk mencari solusi kurang lebih sama kayak aktif. Oke, soalnya sebelum banget ya. Nah gitu, ketawa, jangan takut-takutan. Debat ini bukan sesuatu yang menakutkan ya. Debat ini sesuatu yang funny, sesuatu yang enjoy, sesuatu yang tapi enjoy ya kan. Oke, jangan asal jawab juga. Nggak baik jawab. Bener banget sih yang teman-teman bilang, apalagi bilang debat itu kita punya 2 posisi nih. Yang satu affirmation, yang satu kita punya kita punya sisi pemerintah, kita punya oposisi. Gampangnya memang pro kontra gitu ya. Nah di sini dengan berkembangnya zaman, debat antara debat bahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia itu hampir sama, nggak terlalu beda lagi. Kalau dulu di zaman kita, di zaman aku itu memang terasa bedanya, caranya, sistemnya. Mungkin teman-teman kelas 12 tahu lah ya, memang beda. Tapi sekarang kalau misalnya teman-teman lanjut nanti di universitas, perdebatan itu sama aja. Tapi mungkin cara kita menyampaikannya beda. Kalau debat bahasa Indonesia lebih beretika, kita lebih sopan. Kalau debat bahasa Inggris lebih bisa dibilang sekarang barbar gitu ya. Oke, jadi di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah ini bukan adu solusi ya, tapi debat ini adalah bagaimana kita mempertahankan argumen kita. Jadi teman-teman jangan berasumsi debat itu sesuatu yang harus main keras-kerasan. Pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Enggak. Di debat itu kita harus logis, harus ada ilmunya. Kalau misalnya debat-debat ada ilmunya, teman-teman lihat yang di warung, mungkin itu adalah debat khusus, bukan debat ilmiah. Jadi di sini kan kita bakal belajar debat ilmiah, debat yang punya landasan. Jadi kita ngomong, landasannya apa? Oh nih, ini landasan konstitusionalnya ini, landasan yuridisnya ini, landasan sosiologisnya ini. Nah jarang sekali di debat itu kita membawa persoalan yang jadi di sini lebih ke hal-hal mungkin kalau debat coba dong bidang-bidangnya yang sering keluar. Politik sering banget, ekonomi sering, pertanian
di Padang sering, dan beberapa kali dapetin best speaker. Seringnya sih best speaker ya, karena kita kerjain. Bukannya gini, aku bukannya egois pengen terlihat bagus terus, enggak. Tapi di debat itu yang jadi best speaker itu adalah orang yang benar-benar argumennya itu bisa terterima dengan baik dan dia menyampaikan dengan baik. Jadi bukan orang-orang yang ngomong cepet nggak gitu. Orang yang santai, orang yang tenang, logikanya bagus, penyampaiannya bagus. Kalau sekarang teman-teman semuanya ada basic debat atau baru debat? Baru semua baru. Aku yakin pasti ada sih yang pernah. Nggak mungkin ya? Udah pernah latihan siapa aja? Oh Inka, terus? Dini, terus? Sini juga ya. Nah yang bilang, yang mati siapa? Wah, senior ya. Yang bilang itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Seni Abdul Rahman, biasanya dipanggil Sidik, dan saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, mosi yang dibicarakan pada kali ini yaitu pro kontra antara sekolah hybrid atau gabungan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sekolah hybrid yaitu sekolah gabungan yang dimana dalam pembelajarannya itu seperti bersih, yang dimana ada yang pada hari ini dia belajar dan pada besoknya libur atau daring. Dan saya memilih kontra pada mosi kali ini karena seperti yang diketahui, sekolah hybrid merupakan sekolah gabungan. Saya memilih kontra karena pada masa sekarang ini yang dimana angka positif COVID-19 di Indonesia sudah tercatat menurun, khususnya di Sumatera Barat. Dan pada situasi ini saya sangat menentang karena sekolah hybrid dapat membuat hubungan silaturahmi antara adik kelas dan kakak kelas itu kurang karena mereka jarang berjumpa secara langsung atau tatap muka. Dan pada yang seperti kita ketahui, yang dimana siswa-siswi SMA biasanya lebih menyukai berhubungan dengan kakak kelas serta adik kelas, yang dimana hubungan silaturahmi tersebutlah yang dapat membuat suasana atau situasi sekolah tersebut menjadi harmonis. Maka dari itu saya sangat menentang diadakannya sekolah hybrid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anggreni dari 11 MIPA 1. Biasa dipanggil Gita. Pada mosi kali ini saya memilih kontra karena menurut saya dengan sistem sekolah seperti ini para pelajar akan kurang efektif untuk belajar, terutama yang daring. Jadi kan gabungan itu ada yang offline, ada yang online. Kalau misalkan siswa daring, siswa itu bisa terkendala dengan kurang mengertinya dalam mengerti pelajaran dan tidak efisiensi dalam belajar, itu kurang juga. Contohnya seperti saya sendiri waktu daring kemarin, jujur saya banyak yang belajar itu kurang mengerti dalam daring kemarin, dan waktu belajar saya pun kayak berantakan karena terkadang saya setelah absen atau setelah tugas itu masuk, dengan melihat HP itu saja saya sudah tergoda dengan aplikasi lain seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Dan itu menurut saya benar-benar kurang efektif dalam belajar. Lalu dengan sistem ini juga banyak menyita waktu, tenaga, dan uang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya udah tadi. Lanjut. Tadi yang Ray. Tadi Ray duluan ya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Redita Putri Ramadan, nggak pakai Ramadanin, dari kelas 11 IPS. Wah, sama dong. Jadi tema yang seperti mosi yang diangkat oleh Kak Sinta tadi, mosinya pro kontra sekolah hybrid. Saya memilih kontra juga, sama seperti yang sebelumnya. Banyak sekali kontra yang terdapat dari sekolah hybrid ini. Salah satunya jam waktu belajar kita di sekolah tidak cukup, maksudnya tidak maksimal. Ada yang belajar di sekolah tuh sampai hanya 4 jam saja, bahkan sampai 5 jam saja. Lalu saya mengulang yang disampaikan teman saya tadi, materi pelajaran di sekolah itu tidak semuanya masuk, tidak semuanya menangkap di kepala murid-murid. Mereka banyak sekali terkendala. Mereka terkendala jaringan ketika mereka sedang daring, dan mereka terkendala cepat bosan karena mereka tidak mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru sastra di sekolah. Lalu kegiatan sekolah yang belum terlaksana secara maksimal, itu seperti ekstrakurikuler. Jujur, pasti kebanyakan siswa. Oke teman-teman, tidak ada lagi yang menambah argumen ya. Tadi waktu udah habis untuk berpikir dan menentukan argumennya, jadi sekarang kita waktunya untuk speak up aja. Lanjut, Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Safira Andari. Saya membawa tentang mosi dari kelas 11 IPA 2. Saya membawa mosi tentang pro kontra sekolah hybrid. Saya memilih kontra. Kenapa begitu? Karena menurut argumen saya, sekolah hybrid sangat tidak hybrid sangat tidak efektif. Karena sudah saling tidak mengenal satu sama lain, dan adanya pembagian kelompok seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya yang ada di situ, yang mengatakan kalau pembagian dari kelas-kelas tersebut membuat adanya kelompok-kelompok terhadap siswa, dan ketidakadanya ketidaksetaraan seperti fasilitas, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli HP yang sama dan membeli paket tentunya. Tidak adanya gangguan jaringan seperti yang kita rasakan, ada komunikasi antar siswa tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila kita tidak melaksanakan sekolah gabungan. Jika daring, praktek atau ekstrakurikuler yang dikatakan oleh Rere tidak dapat berjalan dengan Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 10 IPA 1, biasa dipanggil Kama. Baik, sesuai mosi yang diberikan tadi, pro kontra sekolah hybrid. Nah, saya memilih kontra sekolah hybrid. Kenapa? Karena memang sekolah hybrid itu harus diterapkan saat ini menimbang pandemi yang terjadi di NKRI. Namun, dengan adanya sistem sekolah hybrid membuat fokus kita terganggu. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, siswa yang selama sekolah secara tatap muka bisa fokus, namun tiba-tiba ada perintah untuk sekolah secara online, yang sebagaimana kita tahu bahwasanya sekolah online itu kita harus menyediakan media pembelajarannya, seperti HP, laptop, atau yang lainnya. Itu akan membuat fokus belajar kita menjadi terganggu. Bahkan, prestasi bisa jauh dari biasanya. Tidak hanya itu, jika kita telah melaksanakan sekolah online, sebulan lah misalnya, setelah sekolah tatap muka akan ada rasa bosan ingin sekolah online, yang tentu akan juga akan menurunkan kinerja kita dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadhani, biasa dipanggil Kia, dari kelas 11 IPS. Jadi pada tema kita hari ini yaitu sekolah hybrid atau sekolah gabungan. Jadi di sini Kia kontra. Argumen Kia yaitu karena dengan adanya sekolah hybrid, mahasiswa atau siswa-siswi di Indonesia mengalami sulit dalam memahami pelajaran. Memang bisa Zoom, tapi tidak seefektif ketika kita belajar tatap muka dan ada gurunya. Dan itu pun kalau ketika Zoom misalnya mendadak absen, terus mendadak ada Zoom,
terkadang belum cuci muka, belum pakai hijab, tapi ada Zoom dadakan. Dan juga untuk materinya tidak sepaham materi yang di tatap muka. Dan dengan adanya sekolah hybrid atau sekolah gabungan atau daring juga dapat mengakibatkan mutu pendidikan di Indonesia bisa menurun. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang pro? Yakin nggak ada? Ada yang pro? Boleh? Pro duluan? Karena alasan argumennya nanti bakal sama ya, yang mau pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitri Cialaura, biasa dipanggil Jihan, berasal dari kelas 11 IPA 2. Baiklah, berdasarkan tema tadi, saya memilih pro dengan alasan sekolah gabungan merupakan sekolah dengan sistem shift. Karena pada masa pandemi saat ini, sekolah gabungan merupakan cara efektif untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan dengan adanya sekolah gabungan, pelajar di Indonesia bisa menerapkan sistem shift, yaitu dengan ada shift yang daring dan ada yang belajar langsung atau tatap muka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aku lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dedani, biasa dipanggil Salsa, dari kelas 11 MIPA 2. Sesuai mosi yang diberikan oleh Kak Sinta tadi tentang pro kontra sekolah hybrid, saya memilih pro. Mungkin saya sendiri setuju karena sekolah hybrid itu sama aja dengan anak yang belajar luring. Biasanya bisa kita contohkan kepada anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang kalau daring gitu, kalau dia bosan atau capek lah di rumah gitu, pasti dia akan membawa enjoy ke tempat minuman gitu atau ngerjain tugas di sana. Jadi saya lebih setuju karena sekolah hybrid ini jadi saya setuju karena kalau sistem shift ini tidak akan bisa memfokuskan kita ke satu tujuan aja. Kalau untuk teman-teman satu lagi, di saat teman kita lagi ngomong di depan atau lagi mempresentasikan, lagi berargumen, sering kan di kelas, coba tolong dihargai, maksudnya di sini tolong didengarkan. Teman-teman punya argumentasi sendiri juga mengenai mosi yang aku berikan, tapi di sini kita pakai aturan yang ada ya. Teman-teman juga di kelas seperti itu kan, bisa lagi guru lagi nerangin, semuanya ya dulu. Jangan, nggak usah lah diketawain, nggak usah merasa orang lain itu aneh, nggak usah merasa susah posisinya, jadi kita harus lebih nyata-nyata lagi dong. Kalau misalnya teman-temannya lagi ngomong, tolong ditahan dulu. Jadi gini, setelah dilihat dari 8 orang teman-teman yang berargumen itu polanya sama, argumennya sama, jadi kita bakal ngasih pola yang lebih baik lagi. Gak baik juga sih, maksudnya pola yang lebih menyenangkan lagi. Yang udah tadi boleh